Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi di channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di tengah perdebatan antara Harvey dan Damon John, Curtis Lee dan Kagen Lloyd tiba-tiba muncul di sana. Apa yang akan terjadi kemudian? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5503 sampai 5509. Chapter 5505. Benar, kalian para pejabat, demi kepentingan umum, kalian menyerah begitu saja. Kami berdua, sangat berbeda dari kalian. Kami sangat profesional. Selanjutnya, bagaimanapun kalian hanya diam saja demi dalam pemerintah akhir-akhir ini. Meskipun Chance Foster tahu provokasi Harvey York sengaja ditujukan kepadanya, dia tidak bisa membantah saat ini. Dia hanya bisa berdiri di seberang Harvey York dan berbicara dengan benar. Damon John juga mengangguk perlahan dan berkata, "Di pemerintahan kita, ada pepatah bahwa situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Demi gambaran yang lebih besar, beberapa hal bisa dikorbankan. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Itu bukanlah apa-apa. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, maka kamu mungkin benar-benar tidak cocok untuk tinggal di pemerintahan." Ketika Damon John mengatakan ini, dia akhirnya mencoba melihatnya. Jelas, dia ingin agar Kairi Patel mengundurkan diri. Tidak cocok untuk tinggal di pemerintahan. Harvey York tersenyum kecil. "Maaf, menurutku, kami sangat cocok. Lagi pula, kami tidak membuat kesepakatan karena tindakan orang-orang yang disengaja dan sembrono. Tapi membiarkan semuanya dilakukan dalam lingkup hukum raja. Ini adalah atasan yang sebenarnya. Di negara H, aturan hukum selalu lebih penting daripada aturan manusia. Jika Tuan John bahkan tidak mengerti ini, dengan sangat menyesal, aku akan mengatakan bahwa posisi ini tidak cocok untukmu." Damon John sebelumnya mengatakan Kairi Patel tidak cocok untuk posisi komandan kedua saat ini. Tetap, Harvey York juga secara langsung mengatakan bahwa posisi kepala pemerintahan Golden Sands tidak cocok untuknya. Sederhananya, tidak peduli seberapa memuakkan Damon John, Harvey York bahkan lebih dari itu. Dia sederhana dan sangat langsung. Damon John hanya bisa menatap Harvey York dalam-dalam, seolah dia akhirnya menyadari betapa sulitnya menghadapi Harvey York. Kairi Patel tertawa ringan, dan terlihat sangat santai. Benar saja, dengan Harvey York di sisinya, tidak akan masalah meskipun ada ribuan pasukan di depannya. "Konsultan York, kamu sepertinya tidak memiliki keterampilan lain selain gigi dan mulut tajammu yang tak terkalahkan di dunia." Pada saat ini, Chance Foster tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri sambil mencibir. "Kalian benar-benar luar biasa. Curtis Lee adalah kunci transformasi kota tua kali ini. Aku penasaran sekarang, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Bagaimana kamu akan mengingatkannya untuk menandatangani perjanjian dengan cepat? Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, sesuai kesepakatan, konsultan York akan menjadi pertama yang akan keluar. Adapun Nona Patel, itu wajar untuk disalahkan." "Betul sekali." Damon John menatap tajam ke arah Harvey York. "Konsultan York, aku akui bahwa gagasanmu sangat muda dan kuat. Jika aku beberapa tahun lebih muda, aku mungkin akan membuat keputusan yang sama sepertimu. Sayang sekali, di posisiku, ada terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Aku hanya tahu bahwa kita harus memberi penjelasan kepada Curtis Lee untuk masalah ini. Jika tidak, renovasi kota tua akan tertunda, dan tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini." Karena itu, Damon John mengetuk meja dengan tangan kanannya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kalian adalah orang yang baik. Jadi aku juga akan memberimu ucapan terima kasih yang layak kepada kalian berdua. Apakah kamu akan disalahkan dan mengundurkan diri, atau kamu ingin mencari pekerjaan lain? Selama kamu berbicara, aku pasti akan melakukannya." Jelas, Damon John telah memakan Kairi Patel sampai mati hari ini. Tuan John benar-benar baik. Mereka bisa saja tersapu keluar dari rumah, namun mereka meninggalkan jalan. Ini adalah sikap seorang atasan. Chapter 5506. Kairi Patel mengabaikan kebisingan di sekitarnya, tetapi memandang Damon John dan berkata, "Paman John, kamu ingin aku keluar dari sini kan? Jangan lupa, kenapa aku bisa duduk di posisi ini?" Damon John mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa mendapatkan posisi ini. Aku tidak peduli kesepakatan apa yang kamu miliki dengan orang lain. Fakta, kamu sudah duduk di posisi ini, jadi itu bukan janji yang terlewatkan. Tapi inti masalahnya adalah, kamu sekarang telah merusak urusan pemerintah. Pasti ada penjelasan. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan pemerintah Golden Sands kita di masa depan? Bagaimana kita bisa memenangkan kepercayaan massa?" Chance Foster mencibir pada saat ini. "Ya, jika orang seperti dirimu masih berkuasa, ini tidak akan menghormati hukum raja, pemerintah, dan massa. Jadi, cepat dan pergi dari sini. Jika kamu tetap di tempatmu sekarang, pemerintah kita akan runtuh." Chance Foster tampak bangga saat mengatakan hal itu. Dua pendatang baru di pemerintahan ingin melawannya. Benar-benar lelucon. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Kalian benar-benar berhati batu. Kalian semua tidak memahami apa yang aku katakan.
Baiklah, aku akan berbicara di sini. Aku akui bahwa aku mematahkan tangan Curtis Lee. Tapi kapan aku bilang, dia tidak akan menandatangani perjanjian relokasi? Chansu Foster mencibir dan berkata, Harvey York, apakah kamu memiliki lubang di otakmu? Kamu telah memotong tangannya. Apakah dia masih akan berbicara bisnis denganmu? Lupakan Kairi Patel sekarang. Bahkan jika kamu mengirim semua wanita di keluargamu, mereka akan mengabaikanmu. Harvey York melirik Chansu Foster dan berkata dengan dingin, Maaf, aku sangat menghormati wanita di keluargaku dan memperlakukan mereka seperti harta karun. Aku tidak bisa seperti dirimu. Untuk sedikit keuntungan, kamu menyerahkan kehormatanmu sebagai seorang wanita. Aku ingin mengatakan, Direktur Foster, gaya rambutmu agak aneh. Sekarang sepertinya kamu memakai terlalu banyak topi. Kamu. Chansu Foster menggigil karena marah. Katamu siapa yang memakai topi? Harvey York berkata dengan ringan. Mengapa kamu begitu marah? Sebagai pejabat pemerintah, bukankah lelucon seperti ini bisa dimainkan? Apakah kamu tidak memiliki kesabaran? Mendengar bahwa Harvey York menggunakan kata-katanya sendiri untuk menyerangnya, Chansu Foster sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, Jika harus memberikan diriku untuk mendapatkan persetujuan, aku bersedia. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Harvey York berkata tanpa berkomitmen. Itu hanya perjanjian relokasi, seseorang akan segera membawanya. Apakah itu terdengar sangat bagus? Chansu Foster tertawa dan berkata, Apakah kamu merasa sangat baik? Para pejabat tinggi lainnya juga dibuat geli oleh Harvey York. Apakah kamu tahu bahwa perjanjian relokasi ini bernilai puluhan miliar proyek? Apakah kamu tahu bahwa perjanjian relokasi ini melibatkan pengembangan Golden Sands dalam 10 tahun ke depan? Kamu mengatakannya dengan sangat ringan, begitu mudah, jadi cepatlah dan tanda tangani perjanjiannya. Aku khawatir kamu tidak akan dapat mengembalikan perjanjian itu, jadi aku akan membawa kembali selusin surat pengacara. Sekelompok direktur semua mencibir. Jelas, dalam pemahaman mereka yang dangkal, Harvey York harus mengupas kulitnya kali ini. Harvey York melihat arlojinya dan berkata dengan ringan. Sebentar lagi jam 10. Perjanjian relokasi akan segera hadir. Chapter 5507. Chansu Foster tidak bisa berkata-kata, dia merasa bahwa dia sedang berbicara dengan seseorang dengan pikiran yang berair. Pada saat ini, dia berkata dengan ekspresi jijik. Konsultan York, tampaknya kamu bukan hanya memiliki kepribadian yang buruk, tetapi juga memiliki otak yang buruk. Kamu sudah mematahkan kedua tangan Tuan Curtis Lee tadi malam. Dengan latar belakang dan koneksinya, dia pasti akan melenyapkanmu. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Jangan terlalu banyak bermimpi. Mendengar kata-kata Chansu Foster, banyak orang memandang Harvey York dengan ekspresi konyol. Bahkan Damon John menyipitkan mata ke Harvey York sejenak dengan tatapan penuh penghinaan. Meskipun Glenn John sudah memperingatkannya berulang kali bahwa Harvey York sulit untuk dihadapi. Tapi Damon John tidak berpikir bahwa orang dunia bawah bisa bermain seperti pemerintah. Oleh karena itu, untuk tamparan berulang-ulang di wajahnya sebelumnya, Damon John semuanya bermuara pada kepribadiannya. Putranya yang berharga ini sangat cakap, tetapi dia pasti terlalu berhati-hati. Karena terlalu fokus memperhatikan ke depan dan ke belakang, dia akhirnya kehilangan yang lain. Damon John menghela nafas dengan emosi, tiba-tiba pintu ruang konferensi multifungsi terbuka. Seorang staf administrasi masuk dengan cepat dan berkata dengan gugup. Curtis Lee dari kota tua ada di sini. Chansu Foster tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang jelek di wajahnya. Lihat, Curtis Lee ada di sini untuk meminta masalah. Harvey York, kamu akan sengsara. Damon John juga sangat terkejut. Tuan Muda York, kamu harus membereskan masalah yang kamu sebabkan, dan pemerintah Golden Sands tidak akan ikut campur. Yang lain juga memandang Harvey York dengan kasihan. Orang ini sudah berakhir. Sekretaris itu tampak kosong dan melanjutkan. Tuan John, Curtis Lee, dia tidak datang untuk membuat masalah. Dia bilang dia akan menandatangani perjanjian penggusuran. Ejekan dan penghinaan penonton berhenti tiba-tiba dalam sekejap. Ekspresi di wajah semua orang langsung menegang, seolah-olah mereka telah ditampar dengan kejam. Apa? Bukankah Curtis Lee di sini untuk membuat masalah? Dia di sini untuk menandatangani perjanjian relokasi. Bagaimana mungkin? Bukankah tangannya dipatahkan oleh Harvey York? Bagaimana dia bisa datang untuk memberikan manfaat seperti itu? Diperkirakan dia alasan itu untuk mengancam pemerintah dan meningkatkan biaya relokasi beberapa kali. Jika tidak, dia akan membuat keributan di pemerintahan. Dalam hal ini, Nona Patel dan konsultan York, bukankah mereka sudah selesai? Setelah beberapa saat tidak dapat bereaksi, semua orang di antara hadirin segera merespons. Semua orang berbicara banyak dan setuju, bahwa orang yang sulit seperti Curtis Lee pasti tidak akan ada di sini untuk menyerah. Untuk menandatangani perjanjian relokasi, sebagian besar pemerintah harus membayar harga yang tak terbayangkan. Bukan hanya Chansu Foster dan yang lainnya, yang memiliki persepsi seperti itu.
Bahkan Damon John dan yang lainnya sedikit mengernyit. Ini tidak mudah untuk ditangani. Tetua Foster. Sebelum Damon John dan yang lainnya keluar untuk menyambutnya, mereka melihat beberapa pejabat pemerintah telah membawa lebih dari selusin orang ke ruang konferensi multifungsi. Yang pertama adalah seorang lelaki tua dalam setelantang, dengan wajah karakter nasional, dan wajahnya memiliki aura superior. Di belakangnya adalah Curtis Lee dengan tangan diperban, dan ada banyak staf lainnya. Harvey York melirik pria tua yang memimpin. Dia adalah kepala keluarga seni bela diri Wolsing, Kagen Lloyd. Melihat kemunculan tiba-tiba dari pahlawan Wolsing ini, Damon John sedikit terkejut. Tetapi, dia melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Ternyata Tuan Lloyd ada di sini. Ini benar-benar penuh suatu kehormatan." Jelas, status Damon John lebih tinggi dari Damon John. Tapi masalahnya, Kagen Lloyd berasal dari dunia bawah, dan nilai kekuatan pribadinya sangat tinggi. Chapter 5508. Selain itu, Kagen Lloyd bukanlah keluarga seni bela diri biasa, tetapi ada tanah suci seni bela diri di belakangnya. Ketika 10 keluarga teratas melihat mereka harus sopan dan tidak boleh menyinggung mereka sesuka hati. Sebelumnya, Blind John dapat mengundang Kagen Lloyd, tetapi itu sepenuhnya karena Kagen Lloyd berutang budi pada bibi Blind John. Salah satu dari 4 tetua pavilion abadi medis, Morgren pernah menolongnya. Jika tidak, Blind John tidak akan bisa mengundang Kagen Lloyd. Ketika mereka melihat Kagen Lloyd, beberapa deputi Damon John juga menyambutnya, masing-masing dengan tatapan yang menyenangkan. Meski Chansu Foster dan yang lainnya tidak mengetahui asal-usul Kagen Lloyd, namun melihat sikap Damon John saja sudah cukup menunjukkan bahwa asal-usul Kagen Lloyd memang luar biasa. Mata Chansu Foster tertuju pada Curtis Lee, dan ada sedikit keraguan di matanya. Bukankah Curtis Lee ini selalu mengatakan bahwa dia memiliki pendukung besar? Sekarang jelas bahwa pendukung besarnya akan datang. Tapi kenapa dia begitu pengecut? Memikirkan hal ini, Chansu Foster merasakan firasat buruk. Tuan John, sama-sama. Kagen Lloyd sedikit mengangguk pada Damon John. Aku kemari hari ini. Akulah yang sudah menggangguku. Kagen Lloyd tanpa sadar melirik Harvey York, dan ketika dia melihat senyum Harvey York, jantungnya berdetak kencang. Dia telah melihat kemampuan Harvey York dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, Kagen Lloyd sedikit terdiam. Bukankah Blind John memberitahu Damon John bahwa Harvey York begitu sulit untuk dihadapi sehingga dia tidak berani menyinggung perasaannya lagi? Atau apakah Blind John ingin mengambil kesempatan ini untuk menipu ayahnya sendiri? Meskipun pendengarannya tidak mungkin, keluarga kaya selalu tidak memiliki kasih sayang keluarga. Dan ada terlalu banyak untuk menipu seorang ayah agar seorang anak dapat menang. Tepat ketika Kagen Lloyd memikirkannya lagi, Damon John sudah tertawa dan berkata, "Tetua Lloyd, jika kamu mengatakan hal seperti itu, kamu akan terlihat. Di Wolsing, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Dan tidak ada yang akan mengganggumu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Tetua Lloyd hari ini. Jika kamu membutuhkan bantuan dariku, katakan saja." Damon John memiliki ekspresi hangat di wajahnya. Baginya, orang yang baru saja menempati posisi teratas di Golden Sands, jika dia bisa mendapatkan dukungan dari Kagen Lloyd, itu akan sangat bermanfaat baginya untuk memerintah. Sebelumnya, karena Quill Gibson, pasukan dunia bawah tidak pernah bisa memasuki Golden Sands. Tapi sekarang Quill Gibson sudah mati, kali ini berbeda dari masa lalu. Jika seseorang dari Wolsing ini dapat membantu menjaga tempat ini di tengah langit di Golden Sands, maka kekuatan keluarga John akan stabil seperti Gunung Tai. Saat ini, Damon John menjadi lebih antusias. Tentu saja, jika kamu diganggu oleh orang-orang lain hari ini, kamu bisa berbicara langsung. Aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Chansu Foster di samping juga maju selangkah dan tersenyum. Ya, Tuan John akan selalu menjadi langit biru Golden Sands. Tidak peduli permintaan apa yang kamu miliki atau apapun yang kamu usulkan, Tuan John pasti akan membantumu menyelesaikannya. Saat mengatakan ini, Chansu Foster melirik Harvey York dan Kairi Patel dengan bangga. Bagaimanapun, Curtis Lee telah menemukan pendukung hebatnya, Kagen Lloyd. Hari ini, dengan dua orang ini berada di sini, mereka pasti mengupas kulit keduanya bahkan jika mereka mati. Memang ada sesuatu hal. Kagen Lloyd menghela nafas lagi. Chapter 5509. Apakah benar-benar ada yang salah? Damon John tampak serius. Kalau begitu, tolong bicara langsung dengan Tuan Lloyd. Aku akan menegakkan keadilan untukmu. Kagen Lloyd mengangguk lagi dan berkata, "Seharusnya begitu. Jadi, tidak masalah apakah orang ini adalah saudaramu, atau yang lainnya. Selama kamu membuat kesalahan, kamu harus membayar harganya." Apa? Chansu Foster dan yang lainnya tertegun sejenak, tidak mengerti apa artinya. Kagen Lloyd tidak berbicara omong kosong, tetapi menatap Curtis Lee dengan dingin ke belakangnya dan berkata, "Jika kamu tidak mendapatkan pengampunan dari Nona Patel dan penasihat York hari ini, kamu seharusnya menemukan tempat untuk kuburmu sendiri." Plak. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Curtis Lee yang memiliki wajah jelek, maju selangkah dan berlutut di depan Harvey York dan Kairi Patel.
Tolong maafkan aku, penasehat York. Aku tidak tahu harus berbuat apa kemarin. Itu semua salahku. Ketika kata-kata itu jatuh, Curtis Lee mulai bersujud. Gerakannya sangat kuat, dan setiap kali dia menyentuh tanah, tanah akan bergemuruh. Semua orang tercengang dan tidak bisa bereaksi sama sekali untuk sementara waktu. Kagen Lloyd memegangi punggungnya, dan berkata perlahan. Curtis Lee memiliki hubungan yang baik denganku. Saat dia masih muda, dia sering membantuku, jadi aku menganggapnya sebagai saudara. Tapi selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan nama keluarga kita untuk menggertak orang-orang dan memamerkan kekuatannya. Baru saja kemarin, dia benar-benar berani berbicara omong kosong di depan Nona Patel. Dia juga ingin memfitnah penasehat York karena mematkan tangan dan kakinya. Aku tidak tahu tentang hal seperti itu. Karena aku tahu itu, bagaimana aku bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Jadi, tujuan pertama datang ke sini hari ini, adalah untuk membuat Curtis Lee meminta maaf dengan serius. Jika Nona Patel dan konsultan York merasa tidak bahagia, aku akan menguburnya sendiri. Aku akan mendukung Harvey York sepenuhnya. Catatan bunuh diri. Aku sudah menyiapkannya untuknya. Karena itu, Kagen Lloyd melambaikan tangannya, dan sebuah surat jatuh ke tanah. Nama Curtis Lee telah ditandatangani di atasnya. Sederhananya, bahkan jika Curtis Lee mati, dia akan menyerahkan hak siapapun untuk tidak menyelidiki penyebab kematiannya. Dia akan mati dengan sia-sia. Adegan ini membuat mata semua pejabat Golden Sands melompat liar, dan ekspresi mereka sangat terkejut. Jelas, tidak ada yang akan membayangkan bahwa seseorang seperti Kagen Lloyd, yang memiliki posisi bagus di Wolsing, akan benar-benar berbuat seperti ini. Hanya dapat dikatakan bahwa keberuntungan Kairi Patel dan Harvey York benar-benar bagus. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Kagen Lloyd mengaku melakukan sesuatu di Wolsing, dan dia pasti memiliki gaya ksatria saat melakukan sesuatu. Hanya dapat dikatakan bahwa kedua orang itu, Harvey York dan Kairi Patel, benar-benar beruntung. Bahkan Damon John sedikit tercengang, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pria besar, dan dia dengan cepat bereaksi. Tuan Lloyd layak menjadi pahlawan di Wolsing. Kamu memiliki gaya ksatria kuno, dan aku mengaguminya. Adapun Tuan Curtis Lee, dia tahu bahwa dia bisa memperbaiki kesalahannya, itu bagus. Hari ini kamu memberi wajah kepada Golden Sands seperti ini. Aku akan membuat pernyataan di sini, masalah ini sudah selesai. Setelah mengatakan ini, Damon John bertindak seperti kopral dengan kebajikan yang terhormat dan akan membantu Curtis Lee. Hanya saja Curtis Lee mengabaikannya sama sekali, tetapi masih berlutut di tanah dan bersujud. Darah berceceran di kepalanya, dan dia tidak berencana untuk